Sebagai orang yang sudah sering berhubungan dengan para orang yang kecanduan PMO ya, orang-orang yang pengen keluar dari kecanduan PMO, saya tuh jadi tahu bahwa kecanduan PMO itu tidak sesederhana karena orang itu punya kebiasaan buruk seperti scrolling, punya kebiasaan yang membuat dirinya no lab gitu ya. Karena beberapa bulan yang lalu, atau tahun kemarin ya gitu ya, saya pernah mendapatkan email dari seorang wanita yang berusia sekitar 30-an gitu ya. Dan saya juga kaget ya waktu itu di email list saya, karena kan saya juga sering banget nulis email untuk orang-orang yang kecanduan PMO ya. Setiap hari memberikan motivasi gitu. Dan dia terbuka, di email itu dia benar-benar terbuka dengan diri saya, kenapa dia kecanduan PMO. Dan ini yang membuka kesadaran saya bahwa itu semua tidak hanya berdasarkan habit ya. Karena kenapa? Yang dia ceritakan wanita tersebut adalah dia kecanduan PMO karena dulu waktu kecil dia pernah dilecehkan oleh orang terdekat. Dan ini membuka mata saya bahwa ya tidak hanya sekedar orang-orang no lab saja yang bisa kecanduan PMO ya. Ada orang yang punya trauma masa lalu yang kecanduan yang itu berpengaruh pada kecanduan PMO. Pertama saya mau ngomong bahwa saya bukanlah seorang psikolog ya, karena ya kalau misalnya udah trauma masa lalu ini ranahnya psikolog gitu ya. Tapi saya sedikit-sedikit membaca bagaimana pengaruh trauma masa lalu dengan kebiasaan kita sekarang gitu ya. Dan memang ketika saya browsing-browsing, saya mencari tahu bahwa orang yang dulu dilecehkan itu bisa kecanduan PMO karena merasa dia itu udah kayak merasa dirinya hina gitu ya. Dia merasa tidak layak dicintai karena dilecehkan oleh orang terdekat. Dan ketika dewasa, ketika sesuatu itu terjadi pada waktu kecil, itu traumanya itu sangat mendalam gitu ya. Saya pernah baca bahwa ketika anak-anak itu sampai usia 12 atau 13 gitu ya, itu tuh yang bermain tuh alam bawah sadar gitu ya. Kebanyakan alam bawah sadarnya itu lebih dominan dibandingkan alam sadarnya. Sehingga ketika di usia-usia segitu, cenderung orang tuh belajar hal apapun, anak-anak tuh belajar hal apapun tuh lebih mudah karena masuknya ke alam bawah sadar. Belajar bahasa, belajar main piano itu lebih mudah karena alam bawah sadar yang main di situ yang lebih besar. Ketika udah dewasa, logiknya mulai jalan dan alam sadarnya mulai jalan. Dan apa yang terjadi ketika di momen alam bawah sadar itu pernah mengalami pelecehan, hal itu tuh tertanam kuat dan membentuk pola kebiasaan, membentuk kepribadian orang tersebut. Sehingga orang yang merasa terlecehkan itu, merasa pernah dilecehkan, mungkin merasa dirinya hina dan merasa trauma, depresi, sehingga dia itu mau mendekatin cowok atau mendekatin pasangan itu yang seharusnya sebagai hal natural pada diri manusia, itu tuh jadi minder, jadi malu, merasa nggak layak, dan akhirnya pelariannya ke PMO. Dan ini udah bukan ranah kita harus, ayo jangan minder, ayo kita harus memperbaiki diri kita. Ini benar-benar sesuatu yang deep gitu ya. Ini benar-benar udah di ranah psikolog menyembuhkan trauma masa lalu. Kita nggak bisa tebang semua orang kecanduan PMO itu pasti orang yang males, pasti orang yang minderan, yang kenapa harus minder. Saya dulu juga orang yang seperti itu ya. Ketika ada orang minder, saya selalu bilang, ngapain sih minder? Kamu pakai celana, pakai baju. Saya dulu juga berpikir seperti itu, tapi ternyata setelah didalami lagi, itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu. Kenapa orang minder? Kenapa orang itu punya kejadian yang membuat kepribadiannya di sekarang ya. Dan mungkin saja orang-orang yang no lab, orang-orang yang bisa dibilang nggak percaya diri, kemudian nggak punya kehidupan, kesepian itu, mungkin dulu punya trauma masa lalu juga. Kejadian yang kemarin itu benar-benar membuka mata saya yang saya mendapatkan email tersebut ya. Dan mungkin saja ya orang-orang yang katakanlah gini lah, katakanlah minder ya, orang yang minder. Pasti Anda pernah banget ketemu sama orang yang dia itu suka sama cewek, tapi nggak berani mengungkapkan, nggak berani ngomong, dan dia itu melampiaskan rasa cintanya tersebut dengan aktivitas PMO sambil membayangkan cewek tersebut. Karena dia merasa minder, merasa nggak layak, dan kemudian
Mungkin satu-satunya cara agar dia merasakan cinta itu, dia tuh bermasturbasi, bayangkan. Atau mungkin Anda sendiri juga seperti itu. Karena banyak sekali orang yang cerita seperti itu. Dan kalau kita runut balik kembali, kenapa orang itu bisa minder? Mungkin di masa lalu, dia itu selalu dibanding-bandingkan dengan orang tuanya. Selalu dibandingkan dengan anak tetangga, dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Sehingga setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia merasa, saya ini siapa sih, saya nggak layak. Ketika mau deketin cewek yang dia suka, siapa sih, saya ini nggak layak. Ini berpengaruh pada pola hidup seseorang ketika waktu dewasa. Itu penyebab kenapa orang minder, salah satunya. Atau mungkin kenapa orang itu selalu merasa kesepian dan selalu scrolling, itu pun juga ada sebabnya. Bukan karena semata-mata hanya malas doang ya. Karena mungkin dulu waktu kecil, dia selalu ditinggal oleh orang tuanya, bekerja, cuman sendirian di rumah, dan ditinggalin HP doang. Dan anak-anak di usia bermain, di usia kecil, itu tuh sebenarnya pengen banget sama orang tuanya main, kemudian ngobrol, tapi selalu ditinggal, cuma ditinggalin HP doang. Sehingga tiap kali dia merasa sepi, dia tahu apa yang dia lakukan, megang HP dong, scrolling. Dan gara-gara kebanyakan scrolling itu, akhirnya dia kecanduan PMO. Dia melihat konten-konten seksi, tapi kan akarnya di sini bukan bukan PMO-nya. Akarnya itu yang pertama adalah pertama karena scrollingnya, kemudian yang kedua mungkin karena punya trauma dulu pernah ditinggal orang tuanya, kesepian, sehingga dia pelampiasan ke handphone. Dan ya, ternyata tidak sesederhana itu ya. Tidak hanya sekedar teriak-teriak, ayo jangan nolap, ayo kita workout, ayo kita mandi air es. Ternyata tidak sesederhana itu. Kita harus melihat ke belakang, ke masa lalu kita. Mungkin kita pernah punya trauma ya gitu, sehingga itu menjadi kepribadian ya. Kepribadian sekarang, kebiasaan kita sekarang. Sekali lagi, saya bukan psikolog, tapi ini yang saya pelajari, dan ini sangat make sense, ini sangat masuk akal. Karena kebanyakan dari kita yang udah mengupayakan sebuah hasil, katakanlah kita udah dopamin detox, kita udah rajin workout, kita udah rajin baca buku, tapi selalu kembali ke kebiasaan PMO, selalu jatuh bangun. Karena apa yang kita lakukan itu tuh cuman hanya di alam sadar doang, dan alam sadar itu hanya 5%, hanya 10%. Yang jauh lebih berperan membentuk diri kita itu adalah alam bawah sadar kita. Yang alam bawah sadar itu dibentuk dari kebiasaan kita masa lalu, dari trauma. Sekali kita bisa menyentuh alam bawah sadar kita yang trauma kita, bisa memaafkan trauma kita, bisa memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, bisa memaafkan orang tua yang dulu selalu meninggalkan kita karena kita jadi kesepian, itu baru akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, kenapa kecanduan PMO itu tidak sesederhana itu, tidak semudah itu menghilangkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi, download ebook 92 hari bebas PMO yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.